Seperti kami juga hukum humanitar ini berlaku pada dua kondisi. Yang pertama adalah konflik bersenjata internasional atau KBI, yang keadaan ini di mana terjadi pengerahan angkatan bersenjata yang melibatkan minimal 2 negara. Yang kedua, konflik bersenjata non tradisional. Situasi ini terjadi dalam satu wilayah negara, misalnya konflik antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok non pemerintah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Robi. Baik, di sini saya akan membacakan sejarah perkembangan hukum humanitar internasional. Hukum humanitar muncul pada abad ke-19 bertepatan dengan berakhirnya Perang Dunia, di mana negara-negara menyetujui untuk menyusun peraturan-peraturan untuk tidak berperang. Tetapi bukan berarti untuk lawan berperang. Hukum humanitar ini ada untuk mengurangi atau membatasi wilayah peperangan. Hukum humanitar mewakili keseimbangan yang ada di dunia dan menjaga stabilitas keamanan negara-negara di dunia. Hukum humanitar atau dikenal dengan international humanitarian law applicable in country. Istilah nama ini muncul ketika diadakannya konferensi government expert on the Reformation and Development in Almas Campaign pada tahun 1971. Hukum humanitar internasional adalah seperangkat aturan yang membatasi terjadinya peperangan dan pertikaian senjata, yang merupakan salah satu cabang hukum internasional yang tertua. Karena hukum humanitar tidak luput perkembangannya dengan peradaban manusia. Dalam perkembangannya, hukum humanitar mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari abad ke abad. Hukum humanitar awalnya berbentuk sebagai suatu kebiasaan yang disebut kultur yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Hukum humanitar internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Sehingga pada abad ke-19 hukum humanitar mulai berkembang secara modern. Pada saat itu juga negara-negara setuju menyusun aturan-aturan praktis yang berdasarkan pengalaman peperangan yang sudah terjadi, sehingga hukum humanitar mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan militer dari negara-negara. Selanjutnya, penegakan hukum humanitar internasional. Penegakan hukum humanitar internasional terhadap para pelaku kejahatan perang dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949, menurut peradilan Cedefort dan Mahkamah Peradilan Internasional. Oke, baik, saya akan menjelaskan menurut Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Dalam Konvensi Jenewa 1949, apabila warga negara yang menjadi anggota Konvensi Hukum Humanitar Internasional mendapati tindak kejahatan dalam peperangan, maka wajib akan diberikan sanksi bagi yang melakukan tindak kejahatan dan akan melakukan penyelidikan dan menjatuhi hukuman sesuai hukuman nasionalnya. Yang kedua, peradilan ad hoc. Pada peradilan ad hoc ini, mekanisme hukum humanitar internasional pada peradilan ad hoc ini dilakukan setelah mekanisme pertama atau sebelumnya tidak dapat dijalankan, sehingga kewajiban tersebut kemudian diambil alih oleh masyarakat internasional dan PBB, khususnya melalui Dewan Keamanan. Dewan ini membentuk peradilan bersifat sementara atau kasuistis. Yang ketiga, Mahkamah Peradilan Internasional atau International Criminal Court. Dalam Mahkamah Peradilan Internasional ini yang dirancang melalui perjanjian internasional yang ditulis di Roma pada tahun 1998. Mahkamah atau peradilan ini terpisah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan bersifat komplementer. Adanya Mahkamah Peradilan Internasional untuk mencegah terjadinya aturan yang bersifat victim justice, selective justice, dan impunity, atau bisa disebut dikenal dengan keadilan yang hanya berdasarkan negara yang menang. Ketika negara sudah tidak mampu untuk mengadili perilaku tindak kejahatan pada peperangan, maka Mahkamah
yang akan mengambil alih, yang akan melakukan yang akan melakukan hukuman yang melakukan untuk menyelesaikan, yang melakukan penyelesaian terhadap tindak kejahatan pada keuangan. Saja dari saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi materi selanjutnya akan menjelaskan tentang sumber hukum humaniter internasional. Jadi sebenarnya mahkamah tadi kita sumber dalam hukum humaniter internasional terdapat beberapa sumber inti. Yang pertama itu konvensi, terus yang kedua hukum kebiasaan internasional, yang ketiga itu prinsip-prinsip utamanya, sama yang keempat peradilan hukum menurut pengadilan. Jadi perjanjian merupakan sumber utama dalam hukum internasional. Dalam hubungannya dengan hukum humaniter, perjanjian yang menjadi sumber hukum utama yaitu ada konvensi Den Haag dengan deklarasi tambahannya serta konvensi Jenewa dan protokol tambahannya. Menurut ICRC sendiri, sumber utama hukum humaniter bisa ditemukan dalam berbagai konvensi. Berapa menit tadi presentasi saya itu? Lama tadi proses saya presentasi. Selain perjanjian atau konvensi, hukum kebiasaan internasional Kakinan tadi kan fundamental. Hukum kebiasaan internasional kan kamu edit bentar. Merupakan Apa suaranya? Hukum internasional merupakan bentuk hukum yang berasal dari praktik negara-negara apa yang dikenal dengan opini juris. Kenal opini juris? Jadi jika perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang membuat atau menandatangani perjanjian, maka hukum kebiasaan internasional sering ditemukan dalam praktik hubungan antar negara dan dianggap itu hanya sebagai praktik saja. Dan fungsinya hukum kebiasaan internasional ini kalau misalnya yang sumber utama yang konvensi-konvensi tadi itu gagal, maka akan diterapkan hukum kebiasaan internasional. Itu kebiasaan internasional. Tapi tidak semuanya tidak semua hukum kebiasaan itu bisa dijadikan acuan utama. Paling tidak itu ada 3 poin penting. Yang pertama, tingkat konsistensi dan keseragaman dari praktik-praktik negara. Yang kedua, generalitas dan durasi dari praktik tersebut. Yang ketiga, kepentingan yang secara khusus mempengaruhi negara-negara. Sumber hukum yang terakhir dari sumber hukum humaniter itu yaitu keputusan pengadilan dan ajaran ahli hukum yang sangat berkualitas. Jadi di sini fungsinya juga kurang lebih sama kayak hukum kebiasaan internasional. Kalau misalnya yang hukum kebiasaan internasional gagal, maka kayak hukum pengadilan itu akan diterapkan. Dan itu mau tidak mau negara-negara yang ikut terlibat atau tidak yang menyetujui konvensi tersebut harus tetap menyetujui hukum pengadilannya. Prinsip hukum humaniter. Dalam hukum humaniter terdapat 3 prinsip utama, yaitu prinsip kepentingan militer, prinsip kemanusiaan, dan prinsip kesatuan. Prinsip kepentingan militer sendiri itu maksudnya pihak yang bersengketa dianjurkan atau diperbolehkan untuk melakukan kekerasan senjata dalam mencapai tujuan kemenangan peperangan. Terus yang kedua, prinsip kemanusiaan. Di sini maksudnya pihak yang bersengketa juga tetap harus melihat aspek kemanusiaannya. Dia tidak boleh melakukan kayak tindakan yang merugikan sampai membuat luka yang bisa berakibat fatal untuk korban jiwa. Jadi tetap harus hati-hati. Terus prinsip kesatria. Prinsip kesatria maksudnya tidak boleh tidak boleh curang. Harus ikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan dari konvensi-konvensi sebelumnya. Jadi ketiga prinsip itu harus ditimbangin. Nah, mungkin itu ya materi saya.
calon. Asik, asik. Bulan. Oke, selanjutnya materi dari saya. masih berfungsi tas Oke, selanjutnya ada tambahan dari saya. Materi dari saya yaitu SLI sebagai pengawal hukum humanitar internasional. ICRC adalah International Committee of Red Cross, yaitu organisasi yang bersikap netral dan bekerja sama atas dasar kemanusiaan, atau sering disebut Komite Palang Merah Internasional. Kemudian ICRC ini merupakan salah satu jenis organisasi internasional yang memiliki bentuk lembaga non-pemerintahan atau non-governmental organization. Oke. Terus tugas ICRC ini sebagai organisasi yang memiliki komitmen untuk menegakkan hukum humaniter internasional. ICRC ini hadir sebagai lembaga yang menjamin penegakan Konvensi Jenewa sebagai landasan hukum yang harus ditaati dan dihormati oleh seluruh negara. Kemudian misi ICRC ini bersifat kemanusiaan, namun memiliki batasan. Nah, kemudian selanjutnya ada misinya untuk mengunjungi tawanan perang atau korban supaya baik itu kombatan ataupun non kombatan itu yang dikunjungi untuk memastikan hak-hak sebagai manusia itu tersalurkan. Kemudian organisasi ini bersifat netral dan sukarela. Dia sebagai organisasi yang pertama yang bertindak saat terjadinya konflik bersenjata ataupun kekerasan lainnya untuk membela hak-hak kemanusiaan atau menegakkan hukum humaniter internasional, baik kepada negara yang terlibat konvensi dalam Jenewa atau tidak. Kemudian selanjutnya, oke, terkait studi kasus kami mengambil dari konflik yang terjadi di bekas negara Yugoslavia, tepatnya khususnya antara etnis Bosnia dan etnis Serbia. Pada konflik etnis Bosnia yang terjadi di Herzegovina dengan Serbia di Montenegro pada saat itu masih berada di wilayah Yugoslavia. Awal dari konflik ini, sebentar. Awalnya pada kematian Presiden Joseph Broz Tito pada 1980 yang katanya presiden yang pemersatu perbedaan, wilayah Yugoslavia mulai mengalami konflik antara etnis Bosnia yang penduduknya mayoritas Muslim dan etnis Serbia yang mayoritas Kristen. Kemudian awal mula dari konflik ini karena etnis Bosnia yang ingin memisahkan diri dari Federasi Yugoslavia. Upaya referendum ini dilakukan oleh Bosnia dan ditentang keras oleh Serbia. Berbagai upaya dilakukan oleh etnis Serbia untuk menolak kemerdekaan sehingga konflik ini berujung menjadi perang etnis. Serbia melakukan kekerasan militer terhadap kemudian referendum ini dicegat oleh tentara-tentara Serbia. Orang Serbia tidak setuju terhadap referendum yang dilakukan oleh warga Bosnia, sehingga orang-orang Serbia ini menganggap ada suatu wilayah di Srebrenica, kalau nggak salah namanya, itu tempat pelarian mereka. Awalnya itu wilayah itu dianggap netral, tetapi itu merupakan perangkap bagi orang-orang Bosnia, dan kemudian tentara Serbia datang untuk menghancurkan, membasmi, menggenosida, memperkosa dan melakukan sehingga terjadi pelanggaran hukum humaniter dan HAM juga di sana. Kemudian Serbia melakukan kekerasan militer hingga melakukan pembantaian besar terhadap etnis Bosnia yang saat itu mayoritas penduduk. Oke, sudah. Kemudian ini langkah dunia atau masyarakat internasional untuk menangani konflik ini adalah terutama PBB dengan membentuk ICTY, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, yaitu merupakan lembaga peradilan ad hoc pada saat itu. Sebelum adanya ICC yang diangkat dari Statut Roma 1988, lembaga ini lebih dulu dibentuk untuk menangani kasus khusus atau ad hoc. Nah, ICTY di sini berfungsi untuk sebagai pengadilan PBB untuk mencari orang-orang yang terlibat dalam kasus genosida tersebut, sehingga ada beberapa jenderal atau komandan yang
terlibat di sana dan ICTA berhasil menjatuhkan konflik dan melakukan sidang kepada orang-orang yang terlibat. Ada beberapa nama. Sekian presentasi dari kami semua. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Ada. Saya ada, kalau nggak ada dari, justru kalau offline nggak ada yang bertanya, kalau online ada yang bertanya. Saya sebenarnya diskusi santai aja sebenarnya. Yang pertama, footnote ya, jangan lupa setiap kita beli itu harus ada kita cantumkan sumber yang sering kita sampaikan. Sumber itu yang pertama menunjukkan kejujuran akademik kita. Kedua, untuk menunjukkan kepada pembaca lebih lanjut kitab sudah itu ada di jurnal atau buku yang lain. Nah, ini terlalu banyak untuk masalahnya, cukup disederhanakan menjadi 4 saja ya. Kemudian untuk pengembangan ini sumber itu gabung jadi 1 aja. 1 rumus masalah. Kalau skripsi kan hanya 2 aja. Ini sekarang kita sudah. Ya sama kayak tadi, kalau fakultas hukum jadi 1 mata kuliah, jadi 1 semester. Bisa kita hanya dalam 1 kali pertemuan. Nah, ada tambahan misalnya silakan itu kembali ke Mana cara mati?